Di balik kelemahannya, mindset menerima, ada kekuatan di sana. Belajar keberlimpahan dari pemenang lotre yang bangkrut dan yang berkembang. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi Neurolinguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. William Post, seorang pemenang lotre, memenangkan sekitar $200 miliar, tidak berapa lama kemudian dia bangkrut. Sedangkan Les Robin, pemenang lotre yang juga berprofesi sebagai seorang guru, dia menginvestasikan uang hasil menang lotrenya tersebut untuk membuat sebuah arena bermain di mana anak-anak bisa naik kuda dan menikmati alam. Nah, apa sih yang membedakan kedua orang di atas, di mana pemenang sama-sama memenangi lotre, namun yang satu bangkrut, yang satu bisa berkembang. Selamat tahun baru 2021. Ya, akan Anda sukai saat Anda mendownload secara gratis panduan untuk lebih produktif dengan lebih santai. Yang caranya sangat mudah, Anda tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com. Anda akan semakin penasaran dengan potensi dalam diri Anda. Dan saya penasaran karya apa saja yang akan Anda hasilkan di tahun 2021 ini. Kalau kita kembali ke cerita di atas, kenapa ada orang pemenang lotre yang berkembang dan pemenang lotre yang bangkrut? Itu disebabkan karena kemampuan mereka untuk menerima. Orang yang pertama, karena uang yang datang di atas kemampuan dia untuk menerima, dia menolak uang tersebut. Uang yang datang segera dihabiskan. Sedangkan orang kedua, karena kemampuan menerimanya besar, berapapun uang yang masuk diterima dengan baik, dikelola dengan baik oleh dia. Tenang saja, saya pun mengalami hal ini, di mana saat ada teman yang menaktir ataupun memberikan uang untuk membantu saya menolak. Bagaimana jika kehidupan itu sudah siap, sudah selalu memberikan kontribusi kepada kita, namun karena apa yang diberi di atas kemampuan kita untuk menerima, kita menolaknya. Analoginya seperti ini, saat kita haus dan kita ke air terjun misalnya, kita membawa botol aqua, sedangkan teman kita membawa ember. Parahnya lagi, botol aqua kita tidak dibuka. Sehingga keberlimpahan yang berdatangan yang sudah ada yang tinggal kita ambil tidak bisa kita terima. Sedangkan teman kita yang bawa ember, dia bisa menerima begitu banyak keberlimpahan. Nah, mungkin Anda semakin menyadari bahwa kenikmatan yang datang, keberlimpahan yang datang, uang yang datang, itu tergantung dari kemampuan kita untuk menerima. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menerima? Yang pertama adalah bersyukur. Buat list hal-hal yang Anda syukuri hari ini. Fungsinya tidak hanya untuk mensyukuri apa yang sudah kita terima, namun juga semakin membuat kita aware, semakin membuat kita ngeh yang akan membuat kemampuan kita untuk menerima dari hari ke hari menjadi semakin lebih besar. Yang kedua, ini kaitannya dengan uang. Setiap uang yang masuk, tidak peduli berapapun nominalnya, sisakan 10% buat Anda sendiri. Karena kebanyakan orang-orang di luar sana, bukan Anda, saat ada uang masuk segera dikeluarkan. Yang menyebabkan dia dan uang tidak begitu akrab. Bedanya kita di sini, kita akan semakin akrab dengan uang. Caranya adalah setiap uang yang masuk, sisakan 10% masukkan ke tabungan Anda. Tidak peduli berapa nominalnya, saat Anda rutin memasukkan nilai 10% ke dalam tabungan Anda tersendiri dan tidak disentuh sama sekali, saat Anda melihat nominalnya, Anda akan bersyukur karena mempunyai uang yang tentunya akan membuat kemampuan kita untuk menerima pun dari hari ke hari semakin besar. Yang ketiga, masih kaitannya sama uang, saya belajar dari ayah saya, yaitu selalu rapikan uang yang ada di kantong Anda. Fungsinya sama, yaitu untuk mengakrabkan kita dengan uang, yang mana saat kita akrab dengan uang, kemampuan kita untuk menerima uang pun akan semakin lebih besar. Saya tidak mengatakan segera praktekkan teknik sederhana yang ada di episode kali ini, karena manfaat seperti keberlimpahan yang akan Anda nikmati, karena kemampuan Anda untuk menerima semakin besar, hanya Anda dan keluarga yang akan rasakan manfaatnya. Asik ya? Untuk tip bermanfaat lainnya, seperti YouTube, podcast, dan blog, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Dan saya penasaran karya apa saja yang akan Anda hasilkan di 2021 saat Anda lebih penasaran ke dalam diri Anda, tidak lagi mencari-cari yang ada di luar. So stay tuned for next episode.